Tipe penelitian. Berdasarkan lokasinya, penelitian dapat dibagi atas 3 bagian. Tipe penelitian literatur. Penelitian ini biasanya dilaksanakan pada ruang baca, baik offline maupun online. Ada juga penelitian yang dilaksanakan di lapangan. Penelitian ini bisa dilaksanakan di bandara, di pasar, pengambilan sampel di gunung, di sungai. Ada juga penelitian yang dilaksanakan pada skala laboratorium, pada tempat yang kecil, kadang tertutup. Penelitian literatur biasanya memanfaatkan dokumen berupa tulisan, gambar, relief, ukiran untuk menjadi sumbernya. Dapat juga menggunakan rekaman yang berupa rekaman suara maupun rekaman gambar. Penelitian lapangan. Penelitian ini dapat berupa kegiatan observasi di lapangan, pelaksanaan kuesioner, pelaksanaan interview, ataupun survei. Sedangkan penelitian di laboratorium dapat berupa percobaan untuk mengetahui pengaruh suatu tindakan terhadap variabel lainnya. Penelitian historis. Penelitian historis ini bisa kita kelompokkan pada gabungan penelitian literatur dan lapangan. Kenapa? Penelitian historis ini dilaksanakan untuk mempelajari suatu kejadian dalam rentang waktu tertentu pada masa lampau. Oleh karena itu dapat 2 sumbernya, dokumen masa lampau atau wawancara langsung dengan orang yang mengetahui kejadian tersebut. Jadi ada sekunder maupun primer datanya. Makanya kalau dokumen masa lampau ini berarti literatur. Sedangkan wawancara langsung ini artinya lapangan. Nah, topik-topik yang dibahas pada penelitian historis itu dapat pembahasan mengenai budaya, pembahasan ekonomi, kejadian perang, ataupun pandemi penyakit. Kenapa orang ingin melakukan penelitian historis? Orang ingin mempelajari bagaimana suatu permasalahan dulu pernah muncul. Karena jika orang telah mengetahuinya, orang ingin mencegah hal yang sama terjadi lagi pada saat sekarang atau masa yang akan datang. Yang kedua, orang ingin mempelajari bagaimana suatu solusi pernah dirancang untuk menyelesaikan permasalahan di masa lampau. Solusi tersebut diharapkan dapat diterapkan kembali atau dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan sejenis pada saat ini atau pada masa yang akan datang. Dalam melaksanakan penelitian historis, langkah pertama kita adalah menetapkan topik. Kejadian masa lampau apa yang akan kita bahas? Setelah ditetapkan topik, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan permasalahan. Merumuskan permasalahan ini harus hati-hati. Jangan sampai kita salah dalam menetapkan permasalahan. Karena itu sama ibarat seorang dokter yang salah mendiagnosa penyakit pasiennya.
Akibatnya langkah-langkah setelah itu semuanya tidak menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya. Ketika permasalahan kita telah rumuskan, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan dari kegiatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyelesaikan permasalahan. Harus jelas korelasi antara tujuan dengan permasalahan. Setelah tujuan ditetapkan, kita mulai mencari literatur sumber dari penelitian historis kita. Bisa berupa dokumen, bisa berupa wawancara dengan orang yang terlibat langsung dengan historis yang kita pelajari. Mulai kumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini bisa kuantitatif atau kualitatif. Dalam pengumpulan data, kalau kuantitatif kita harus tetapkan dulu apa-apa saja variabel yang akan dicari. Seperti misalkan jumlah orang, tahun kejadian, lama kejadian. Kalau penelitian kualitatif, kalau data kualitatif berarti itu menyangkut penilaian seseorang, pendapat seseorang terhadap kejadian itu. Tidak berupa angka-angka. Lalu validasi data. Data yang kita dapatkan ini kuantitatif ataupun kualitatif tadi benar atau tidak. Cross check. Mulai olah data dan analisa. Setelah analisa dapatkan, maka berikan kesimpulan dan bikinlah laporan dari penelitian kita. Laporan penelitian banyak modelnya. Bisa laporan, bisa artikel pada jurnal, bisa artikel pada proceeding, bisa laporan tugas akhir, dan sebagainya. Nah, ini adalah tugas untuk penelitian histori. Kita mengangkat topik mengenai metode pencegahan wabah COVID-19 di Indonesia. Permasalahan adalah wabah COVID-19 ini menular dengan sangat mudah. Sehingga ditakutkan jumlah orang yang tertular melebihi kapasitas layanan fasilitas kesehatan. Ini harus dihindari. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar kita dapat mencegah penularan ini? Sumber. Pelajari metode penanggulangan wabah penyakit yang pernah terjadi di dunia. Cari literatur minimal 5 wabah penyakit yang pernah muncul di dunia seperti flu Spanyol, kolera, pes, flu burung, dan lain-lainnya. Data dapat berupa bagaimana metode penanganan wabah yang pernah ada, berapa lama penanganan diberikan, berapa jumlah korban dari kejadian, luas area yang terdampak, dan lain-lain. Analisa data dan interpretasikan, lalu tarik kesimpulan menurut Anda bagaimana metode pencegahan penyebaran COVID-19 ini yang paling tepat berdasarkan penelitian historis yang Anda lakukan. Tulis dalam artikel singkat yang terdiri dari pendahuluan, metodologi, hasil dan analisa, serta kesimpulan. Ini beberapa contoh wabah penyakit yang pernah terjadi di dunia. Pada tahun 1300 ada namanya Black Death atau pes. 75 juta orang di dunia yang meninggal ketika itu. Dengan tubuhnya penuh dengan warna hitam. Lalu ada flu Spanyol. Terjadi di akhir Perang Dunia Pertama dengan korban 50 juta jiwa dikarenakan tentara-tentara ketika itu mengalami penurunan daya tahan tubuh selama perang.
Ada American polio yang merenggut nyawa 6.000 jiwa. Asian flu pada tahun 1957 dengan korban sebesar 1.116.000 jiwa. AIDS dari 1981 sampai sekarang telah menelan korban sebanyak 32 juta jiwa. H1N1 dari tahun 2009 sampai 2010 menelan hampir 600.000 jiwa. Penyakit Ebola di Afrika selama 2 tahun saat ini tercatat hampir 12.000 jiwa yang meninggal. Lalu ada Zika yang merenggut hampir 120.000 jiwa. Ini adalah macam-macam pandemi yang pernah ada, yang bisa kita pelajari untuk diambil kesimpulan bagaimana sebaiknya penanganan COVID-19 yang baik, yang dapat mencegah penyebaran. Demikian, terima kasih.